Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, saya datang membawa kabar baik untuk saudara. Dan apa yang saya bagikan hari ini, saya percaya bisa membantu saudara dan saya untuk kita boleh menjalani tahun yang baru ini dengan satu pengharapan yang pasti. Amin, saudara. Kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang sangat diberkatin ya. Karena kita sudah kenal Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah kita adalah Allah yang suka bikin rencana. Dia adalah Allah, dia Tuhan. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah tahu kelemahan kita, kebutuhan kita, kerinduan hati kita. Dia tahu semua orang. Dia tahu apa yang bisa lakukan. Amin. Itu sebabnya saya percaya hari ini firman yang dibagikan bisa nolong kita semua ya. Amin, saudara. Haleluya. Biasanya selalu kalau tahun baru kita punya pengharapan ya. Tapi supaya bagaimana pengharapan itu kita teguhkan. Sehingga kita benar-benar mengalami yang terbaik. Karena dia sebagai Bapa yang baik, dia sudah punya rencana ya saudara ya. Terus juga begini saudara. Kalau saudara ingat Yusuf. Saudara ingat Yusuf ya. Waktu dia masih sebagai budak, firman Tuhan menyebut dia sebagai orang yang makmur karena Allah menyertai dia. Amin. Tapi dia sebagai budak dan beberapa tahun dia sebagai budak, pastilah selagi dia dalam keadaan begitu, pasti pikiran Yusuf itu pasti diserang, saudara. Amin, pasti diserang. Kita punya musuh yang membenci jiwa kita ya. Yesus bilang apa yang saya alamin di beberapa taraf tertentu ya, bagaimana mereka menganiaya Yesus. Mereka juga akan coba menganiaya kamu. Tuhan Yesus bilang gitu ya. Cuman bedanya Yesus kan memang mati disalib buat kita. Nah kita nggak usah disalib ya. Tapi kita punya musuh. Jadi Yusuf juga waktu itu pasti pikirannya pernah diserang ya. Mungkin orang juga pernah ngomong, iblis akan pakai orang. Mana keluarga kamu? Nggak ada yang cari kamu. Ya kan? Nggak ada yang tahu kamu di sini. Nanti pikiran-pikiran nanti saya gimana ya. Tuhan ada kasih saya visi, tapi kok begini. Ya saudara, terus dia waktu itu masih muda lagi. Kalau muda lebih lagi, ada namanya hawa nafsu anak muda, orang muda. Masih wah semangat ya, pengen begini gitu, tapi kok sepertinya ya kan, dari luar tidak ada sesuatu pun yang bisa kasih dia pengharapan, saudara. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan, ya visi yang Tuhan beri, pengharapan dalam firman-Nya itu tahan uji, saudara. Amin, saudara. Kenapa dia bisa bertahan? Karena Yusuf tuh bukan sekedar orang dunia ya. Ya kan, dia punya perjanjian ya. Haleluya. Jadi apa yang Tuhan beri, itu di backup sama kasih karunia-Nya, di backup oleh kasih-Nya Bapa. Sehingga Allah sendiri yang memberikan kekuatan. Dengan Yusuf terus percaya. Dari mana kita tahu? Walaupun dia pasti diserang, nggak mungkin tidak, saudara. Kita punya daging yang sama, kita punya tubuh yang sama, ya kan? Kita punya musuh yang sama. Bedanya ialah Yusuf belum lahir baru. Kita sudah lahir baru. Nah sekarang kita malah lebih lagi. Harusnya nggak berat ya. Ada satu faktor yang bikin kita lebih nggak susah, nggak rumit. Karena waktu itu Yusuf belum lahir baru. Kita sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Waktu itu Yusuf terbatas. Tapi bagaimana dengan itu pun dia bisa melewati semua itu dengan dia hanya percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu dia dicobain, dia nggak kasih alasan begini. Wah, nggak enak dong aku kalau sama istrinya Potifar. Nanti sampai kalau ketahuan Potifar bagaimana? Tidak, Yusuf bilang, aku nggak mau berdosa terhadap Tuhan. Amin, saudara. Berarti dia punya hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, saudara dan saya, waktu kita lahir baru, ingat kekristenan adalah pribadi sifatnya. Kenapa saudara lahir baru? Karena saudara menerima Yesus secara pribadi. Jadi ketahuilah, tahun ini Allah, Bapa Surgawi saudara dan saya, sudah punya strategi, sudah punya denah cetak biru, sudah punya rencana, sudah punya tujuan untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Dan semakin ini saya ingatkan terus ya dari awal bagaimana
seperti ya Yabes, kenapa doanya dikabulkan? Karena kita harus lebih lagi terbuka, berakar dalam kasih Allah. Bukan dalam diri kita, bukan dalam jeripayah manusia, tapi dalam kasihnya. Bahwa kita hidup di dunia ini ya cuma sementara, dan kita dipelihara oleh Allah Bapa surgawi kita. Dan rohnya sudah ada di dalam kita. Dan dia rela mau selalu cari jalan. Allah tuh selalu cari jalan. Mau memberikan yang jauh lebih berlimpah daripada apapun yang kita pikirkan dan doakan. Makanya saya percaya waktu itu minggu lalu saya sebelum ini ya, saya bicara mengenai Yabes. Karena ya, amin sudah. Karena kita, saya percaya Allah rindu menyatakan kasih karunia yang berlimpah-limpah terhadap kebaikannya untuk kita. Itu dia ada di Efesus 2. Dia selalu cari jalan. Siapapun yang terbuka, dia mau menunjukkan kebesarannya, kebaikannya, kemuliaannya. Amin, saudara. Dan saya berdoa supaya itu adalah saudara dan saya yang selalu terbuka dan mau prioritaskan lebih lagi, mau kenal dia secara pribadi lebih lagi. Nanti hidup saudara dan saya pasti lebih lagi dirubahkan, saudara. Amin, haleluya. Jadi kita tahu, saya bagikan ini akan nolong karena walaupun Allah sangat-sangat rela mau menunjukkan kebaikannya, ya kan, kasih setianya, ya, dan dimana dia mau kita lebih terbuka, tapi juga ada hal-hal yang akan menolong kita ya, supaya kita bisa mengalami secara pasti tujuan, visi yang Allah beri untuk kita tahun ini, karena dia nggak mau kita sama lagi. Dan kalau ada hal-hal yang misalnya belum sampai kelihatan tahun ini, berarti ada sesuatu yang masih harus dipersiapkan. Kita nggak usah kecil hati, karena pengharapan itu, visi itu berarti luar biasa. Kita nggak akan dikecewakan, tapi pasti ada sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Itu adalah sifat Bapa kita. Dia tuh selalu progres. Allah kita tuh selalu meningkat, bertumbuh, meningkat. Dia tidak statis, dia hidup. Ya kan, itu sebabnya kita yang harus mau terbuka. Ya kan? Jadi di sini ada beberapa poin yang saya mau bagikan sama saudara ya. Ada beberapa poin yang bisa menolong saudara dan saya supaya visi kerinduan hati dia untuk kita mengalami peningkatan, visi yang Tuhan beri, itu bisa ya kan semakin itu dinyatakan ya. Salah satunya ialah nomor 1 saudara. Prioritaskan apa yang paling penting. Saudara, saya ulangin. Nomor 1, prioritaskan apa yang paling penting. Apa yang paling penting dalam hidup saudara? Cobalah, kita jangan hanya hidup tuh motion aja, menjalani sehari-hari tanpa kita nggak duduk mikir. Ya kan, apa sih yang penting dalam hidup saudara? Apa sekarang yang utama dalam hidup saudara? Siapa yang paling penting dalam hidup saudara? Amin, saudara. Prioritaskan. Setelah itu, apa yang paling penting? Kenapa itu paling penting dalam hidup saudara? Mari kita pikir. Karena Allah mau melakukan jauh lebih berlimpah daripada apapun yang kita pikirkan. Berarti kita harus mikir. Amin, saudara. Tuhan kasih kita pikiran. Dia mau kita pikir. Amin. Jadi pikiran yang kita membiarkan rohnya bekerja melalui kita pikir apa yang penting. Apa yang tahun ini penting buat saudara? Amin. Siapa yang saudara paling pentingkan? Nah, setelah itu prioritas. Ya kan? Selaraskan prioritas saudara. Kalau saudara tidak punya tujuan pasti, ya kan, nanti prioritasmu berantakan. Nanti saudara akan gampang ke distract, sana kemari, kesana kemari, gampang terombang-ambing. Kalau ada orang tawarin ini itu yang bukan dari Tuhan, saudara bisa nggak kenalin. Kenapa? Karena nomor 1, prioritas. Apa yang paling penting? Amin, saudara. Itu nomor 1. Ya, dari situ prioritaskan apa yang, jadi ada beberapa hal, misalnya begini, ada hal kan yang paling penting, ada hal yang penting, ada hal yang kurang penting, ada hal yang tidak penting. Amin, saudara. Kalau kita nggak tahu bedanya, saudara, kita akan banyak buang waktu, energi, bahkan uang kita, masa depan kita, itu kita boroskan karena kita nggak benahin, ya kan, prioritas kita. Sayang, saudara. Ya, kita nanti akan ada hidup yang lain akan ditentukan hidup yang sekarang. Ya, sayang kalau kita boroskan dengan apa yang sebetulnya penting, kita nggak pentingin, kita lebih pentingin apa yang
kurang penting atau yang tidak penting. Ya kan? Sekarang ini saya lihat perang ya, tiap hari ini perang sudah. Dan perang bukan perang fisik, walaupun juga kayak di Amerika nih setiap hari ada perang antara gelap dan terang. Nggak usah lihat TV, itu kita kayak udah di dalam drama ini. Puji Tuhan kita nggak usah terlibat ya, kita bisa berdoa. Tapi sekarang ini coba perhatikan yang perang ini. Iblis sangat ingin saudara ke distract. Perhatian saudara tuh ya kan terpecah-pecah saudara. Ya kan? Ingat, sinar laser itu adalah cahaya yang difokuskan. Nah, itu bisa potong baja. Saking fokusnya, saking besar kuasanya itu bisa motong baja. Jadi sinar matahari kalau difokuskan ya lewat kaca itu bisa bikin api saudara. Tapi kenapa kalau nggak difokuskan kan, kalau sinar matahari cuma begitu aja ya tersebar itu nggak apa-apa kan kita. Amin saudara. Jadi kalau fokus kita kurang, kita nggak duduk benahin ya kan pikiran kita nggak benahin hidup kita dengan kita periksa prioritas kita, apa yang kita pentingkan, kita nggak benahin, nanti sayang saudara. Amin. Ayo kita benahin ya kan, kita duduk kita benahin supaya kalau itu semua nanti kita nih setiap hari dibombardir dengan tawaran, ajakan, sudah gitu untuk kita terlibat melalui media, melalui Facebook juga ini. Tapi kan saya lagi menolong saudara, tapi banyak yang lain yang kita bisa lihat, yang kita dengar melalui WhatsApp, melalui gambar-gambar, melalui pokoknya terutama melalui media, melalui pergaulan. Banyak sekali yang musuh akan pakai supaya kita nggak fokus. Karena waktu kita kehilangan fokus, nggak ada efeknya saudara. Nanti di akhir tahun tidak terlalu ada perbedaan yang nyata ya selain umur. Kita nggak mau cuma umur kita kan, kita mau ada yang sesuatu yang nyata ya kan. Puji Tuhan kalau saudara ada bertumbuh, kalau enggak ini saatnya ayo kita benahin ya kan. Jadi apa yang penting ya kan, yang penting, yang terutama, yang penting, yang kurang penting, yang tidak penting. Nah saya lihat kadang-kadang kalau suami saya juga kalau dia lagi nonton apa terus dia mau gini-gini bilang, saya nggak mau ikut campur, itu bukan masalah saya. Kenapa? Karena apa yang kita tonton tuh berusaha memancing ya kan, kayak di Facebook, kok ada kejadian ini, orang itu siapa, nggak ada hubungannya kok. Amin saudara. Kita sebagai anak Tuhan, makanya saya adakan doa. Saudara bisa ikut, yang mau ikut kasih tahu saya ya. Kita akan doa buat tubuh kita, saya akan adakan doa. Saudara bisa gabung juga dengan gereja atau grup saudara, saya nggak tahu. Yang penting kita harus ikut doa, karena kita imam dan raja. Daripada terlibat dengan apa yang kurang tidak penting. Ya kan, terlibat ikut-ikut marah orang itu gimana, padahal nggak ada hubungannya. Kalau kita udah doa ya sudah. Amin saudara. Kecuali Tuhan tuntun, saya merasa saya email lihat, ternyata saya harus doakan orang itu, oke. Tapi kalau enggak, nah itu buang-buang waktu, energi, emosi yang nggak penting. Wah ini harusnya gitu, terus berdebat, terus ngomong, terus sampai lama. Buat apa? Itu tidak penting. Amin saudara. Haleluya. Terus ada atau mengenai orang itu begini-begini pakai uangnya dia gini, itu urusan dia. Kita urus urusan kita. Amin saudara. Firman Tuhan bilang jangan sampai kita menderita karena ikut campur urusan orang. Nah itu maksud saya, ada yang tidak penting, ada yang kurang penting, lebih penting, paling penting. Oke. Nah setelah itu ya kan, kalau saudara mau kita bisa benahin prioritas kita. Terus setelah itu yang kedua ialah kalau sudah, apa yang Tuhan taruh tahun ini di dalam hati saudara. Haleluya. Dan setelah itu work toward that dream. Ya kan, work itu berarti kita lakukan bagian kita untuk mengarahkan kepada apa yang Tuhan taruh di hati untuk dilakukan. Ya kan, kayak contohnya siapa sih Yusuf? Dia dikasih visi, di mana saudara-saudara dia tunduk sama dia dan sebagainya. Dan waktu itu saya percaya Tuhan kan menyertai dia. Tuhan pasti taruh di hati dia untuk melakukan yang terbaik, walaupun dia sebagai budak. Sebetulnya itu Tuhan lagi kerja, Tuhan lagi persiapkan dia
untuk jadi Perdana Menteri yang tahu ngatur orang. Amin, saudara. Segala sesuatu kan harus dipersiapkan. Yusuf tidak ke universitas, tapi disitulah hikmatnya Tuhan. Karakter dia, ya kan, dibangun. Di mana iman dia harus beriman. Karena dari luar tidak ada yang dia bisa andalkan, dia cuma budak. Kita juga gitu, tidak ada masalah. Kalau kita dari diri kita sendiri kita terbatas, oh keuangan kita mungkin gimana, dari kemampuan akademik kita mungkin ada yang iya bang, enggak, tidak ada masalah. Karena Allah sanggup menggenapi visi yang Tuhan beri untuk saudara. Amin, saudara. Jadi saya percaya Tuhan bekerja dalam diri Yusuf, di mana dia melakukan yang terbaik. Saudara juga bisa. Kita nggak bisa cuma visi terus duduk-duduk sesekali ngakuin terus udah tidak ada tindakan iman yang menopang visi yang Tuhan beri. Karena iman itu kalau hidup kelihatan. Iman kalau hidup kelihatan. Ingat orang-orang itu yang 4 orang yang ngangkat 1 orang di tanduk karena temennya dia itu sakit, terus dia datang dari atap. Ya kan, atapnya rumah siapa waktu itu dia bongkar, mereka turunkan. Tuhan bilang apa? Waktu ia melihat iman mereka. Jadi iman yang hidup kelihatan. Kalau tindakan saudara sehari-hari tidak menunjukkan, tidak ada hubungannya dengan visi, dengan janji yang saudara sedang pegang, berarti ada kabel yang putus. Nanti saudara bisa kecewa karena terus begini, mana Tuhan? Nah loh, kenapa ada kabel yang putus? Karena kalau nyala, ya kan, kalau misalnya kita nyalain AC gitu kan, kalau kita nyalain AC kan pasti ada sesuatu dong, ada angin, mulai ada dingin. Karena udah berapa lama kok nggak dingin-dingin ya? Kenapa? Gitu juga kan. Makanya kita harus bertindak atas apa yang kita percayai. Nomor 1 melalui mulut. Kita harus izinkan karena roh iman itu berkata-kata. Ya kan, dikatakan di Roma pasal 10. Roh inilah kita ke situ ya sebentar ya. Kita ke situ ya. Roh iman itu ya kan berkata-kata ya saudara ya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Sebentar saya lihat di sini ayatnya. Thank you Jesus. Kita ke situ aja ke Roma 10. Karena banyak anak Tuhan tahu berdoa, tapi tidak mengaktifkan iman dengan perkataan dan tidak jaga mulut. Yang kemudian dari mulutnya itu, karena masih belum benar-benar mengucapkan hal-hal yang berlawanan. Ya kan, walaupun misalnya 85%, ya kan, saudara ngomong sesuai, tapi kalau 15% saudara bisa batalkan loh ya. Dan itu bukan Tuhan. Itu nggak apa-apa. Karena kalau kita makin bertumbuh, kita akan tahu itu nggak berat. Iman itu tidak berat, saudara. Ingat, tidak berat dan tidak rumit, sama sesimpel waktu saudara terima Yesus. Saudara hanya percaya sepenuh hati, saudara ngakuin, sudah. Nah sekarang bedanya apa? Karena sepertinya tidak langsung terjadi. Padahal waktu pertama kali saudara percaya firman Tuhan, itu benih itu mulai bekerja. Hanya tinggal proses waktu, bukan proses Tuhan ya. Waktu perlu waktunya, dengan iman dan kesabaran kita memperoleh janjinya. Hanya perlu proses, dan dalam proses itu kita harus rawat itu benihnya. Itu nggak susah, karena Roh Kudus bantu kita udah ciptaan baru, sorga menopang kita, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan," ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nah, ini saya bacakan dari sini. Thank you Lord Jesus ya. Ayat 8, Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman yang kami beritakan, yaitu di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Jadi firman iman itu di dalam hati kita, bukan hanya di mulut tapi nggak ada di hati. Karena kalau ada di hati, waktu kita salah bicara kita bisa tangkap. Enggak, saya tolak itu, saya percaya. Enggak, firmannya ngomong ini.
Ya, iya, amin saudara. Ya kan di sini kan dikatakan, itulah firman iman yang kami beritakan. Ya kan di sini kan dikatakan, ini proses keselamatan kan tidak rumit. Contohnya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya, ngaku, terjadi manifestasi. Percaya, ngaku, manifestasi. Karena dengan ini sistem kerajaan Allah loh ya. Ini hukum roh kehidupan, sistem kerajaan Allah. Jangan mau dibikin rumit. Makanya jaga telinga saudara, jaga mata saudara ya. Jaga mulut saudara. Dengan percaya, nggak usah pakai kekuatan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan, karena dengan hati kita percaya akan kebenarannya Allah. Anugerah kebenarannya Allah. Hati kita selalu kita harus arahkan untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Selalu begitu, saudara. Selalu ngakuin itu. Hati kita selalu kita arahkan jangan kepada perbuatan kita sendiri. Itu yang bikin kekristenan jadi rumit. Jadi banyak kecewa, sakit hati, ini dan itu. Karena hatinya tidak diteguhkan. Harusnya teguhkan lagi dan lagi dan lagi sampai Yesus datang lagi. Karena berdasarkan ini, saudara digaransi janji Tuhan. Makanya waktu keselamatan diberitakan kan gak bilang, ya kamu percaya Yesus ya, coba aja deh kamu ngaku, mudah-mudahan kamu diselamatkan. Kan gak begitu kan? Kamu percaya dalam hati, kamu ngakuin ya, kamu pasti diselamatkan. Benar kan? Kenapa? Apa garansinya? Hati. Percaya kepada anugerah kebenaran. Makanya apa-apa jangan langsung. Jangan langsung, oh saya percaya Tuhan gini-gini, tanpa meneguhkan hati kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Amin, saudara. Waktu itu ada satu orang hamba Tuhan yang sangat jadi berkat buat tubuh Kristus, yang sudah banyak pewahyuan mengenai anugerah kebenaran dan kasih karunia. Amin, saudara. Sekali waktu dia kena sakit, terus dia coba ngimanin, kok belum ya? Gimana Tuhan? Tuhan ingetin dia, padahal dia banyak pewahyuan loh. Dia jadi bawa terobosan yang dahsyat. Dia udah mendunia pengaruhnya terobosan itu. Kenapa? Tuhan harus ingatkan dia lagi bahwa kamu tuh harus meneguhkan dirimu lagi di atas anugerah kebenaran. Jangan langsung kesembuhan. Jangan langsung janji Tuhan. Jangan langsung kerinduan hatimu. Teguhkan hati kita lagi dan lagi. Yesus itu adalah Tuhan saya. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Saya dilayakkan karena Yesus. Saya dibenarkan karena Yesus. Jangan pernah lupa. Jadi ini orang yang sudah dahsyat sekali, saudara. Saya sangat menghormati dia. Saya mendukung pelayanan dia, belajar dari dia. Amin. Tapi kenapa Tuhan harus ingatkan lagi? Karena iman itu begitu. Iman itu kita harus mau percaya lagi. Iman tidak bisa ditabur. Tidak bisa ditabung, sorry. Iman gak bisa ditabung, saudara. Iman itu bukan soal saya udah pernah dengar. Iman ini timbul lagi. Faith come by hearing. Waktu lagi hearing, waktu sedang mendengarkan, iman kita timbul lagi. And hearing, dan dengar lagi. Itu Roma 10 ayat 17. Makanya saat kita mulai pasif, kita pikir saya udah hafal, saya udah, terus kita tidak hidup di dalam kita. Tidak akan ada tindakan iman. Kita tidak lagi berdiri atas apa yang kita percaya. Nanti mulut kita juga gampang salah bicara. Terus nanti kalau begitu lagi akan ada delay. Bukannya Tuhan, tapi kitanya. Kita yang harus diteguhkan. Jadi orang ini kemudian, oh iya ya, tadinya kan dia udah tahu, kita semua udah tahu kesembuhan kan. Udah tahu kan, oleh belu-belu Tuhan kita sudah disembuhkan. Tapi terus dia, oh iya ya, dia mulai, saya sudah diampuni oleh darah Yesus.
Tuhan tidak ingat dosa-dosa saya lagi. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Dia benar-benar ngakuin. Setelah itu baru dalam nama Yesus saya percaya. Saya sudah disuruh, kamu gak boleh. Kamu harus gini. Dia oke. Makanya walaupun kita sudah belajar, kita tetap at the end, akhirnya kita tetap harus balik trust dia lagi, percaya lagi. Makanya dikatakan waktu mereka makan domba Paskah, sisanya itu kamu harus bakar. Kenapa? Setelah kita belajar, kita ikut doa, kita pelayanan, akhirnya kita harus balik lagi. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkaulah kebenaran saya. Saya tetap trust you, aku percaya kepadamu. Itu kita harus balik trust lagi sama dia. Itu artinya kita nggak bisa berdiri atas pengetahuan kita, pengalaman kita. Kita hanya bisa berdiri atas batu karang kita. Dan itu perlu iman, karena kita dibenarkan oleh iman. Dan Yesus Kristus adalah garansi, Roh Kudus, Yesus Kristus kebenaran, garansi kita nggak akan dipermalukan. Itu Roma pasal 4. Dan sekarang kita ingat di sini firman iman ya, penting ya kan. Visi apa? Visi itu maksudnya saya di sini janji Tuhan yang mana yang saudara lagi percaya, yang benar-benar Tuhan taruh di hati saudara dan saudara lagi pegang, itu visi. Karena janji itu kalau saudara pakai waktu merenungkan akan menghasilkan imajinasi. Harusnya loh ya. Amin, saudara, itu janji firman Allah itu kan hidup. Waktu kita benar-benar embrace, kita terima. Kita terima dengan hati terbuka, kita pelihara. Firman itu hidup loh. Dia akan bertumbuh. Dan itu kalau kita pakai waktu renungkan, akan ada gambaran, imajinasi, saudara. Itu imajinasi itu penting. Karena kalau tanpa visi akan susah. Kenapa Yusuf bisa bertahan? Karena ada visi, ada sesuatu yang dia lihat, yang orang di sekeliling dia cuma lihat dia sebagai budak. Sebagai orang yang gak punya masa depan. Orang yang gak punya apa-apa. Tapi untuk Yusuf pribadi tidak ada sesuatu yang dia lihat. Yang mata Tuhan sudah buka. Yang membuat dia bisa bertahan. Saudara juga bisa. Firman Tuhan akan menopang saudara. Kalau saudara mau bertekun. Jangan gelisah. Jangan mau buru-buru. Amin, saudara. Jadi ingat visi. Ya kan, berarti ada bagian yang kita perlu lakukan. Bukan supaya itu kita paksakan supaya jadi, enggak. Apakah bagaimana supaya memelihara firman itu, memelihara iman kita, ya kan, supaya kita terus menerus kayak benih itu kita siramin lagi dengan kita dengar pesan yang konsisten, dengan penundukan kita kepada dia, ya kan, dengan kita mengucap syukur, ya kan, kita siramin lagi dengan pengajaran yang konsisten, ya kan, karena kita bilang waktu Apolos, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Jadi waktu kita dengar lagi ayat itu, kita terima lagi, kita mau percaya lagi, kita lagi nyiramin itu benih. Makin lama itu kita akan gak ada sesuatu di dalam diri kita ya, gambaran itu akan makin jelas. Makin kita terus-menerus jaga, apalagi hubungan pribadi sama Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang beda. Karena kita melihat sesuatu yang orang lain gak ngerti itu, saudara. Orang lain gak ngelihat, tapi kita bisa melihat loh. Dan kita gak gampang terombang-ambing. Misalnya kita juga jadi ada kekuatan, ya kan. Visi itu dikatakan without vision, people itu perish itu tanpa visi, orang itu tidak akan ada pengendalian diri. Kalau visi saudara, firman itu masih belum jelas dalam diri saudara, berarti saudara perlu pakai waktu, ya kan, untuk mengizinkan, ya kan, Tuhan bekerja dengan saudara duduk, renungkan, tulis, catat, belajar, lihat ayat-ayat, supaya itu lebih lagi bertumbuh dalam diri saudara, sehingga itu menjadi nyata, hidup dalam diri saudara, ya kan. Kita lihat ayatnya di sini ya. Bila di Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, bahasa Indonesianya wahyu, karena bahasa Inggrisnya vision, penglihatan, pewahyuan yang dari Tuhan, ya kan, bukan lagi logos, bukan lagi baca firman seperti cuma sama aja kayak baca koran, tapi kok hidup ya. Itu firman itu mulai hidup, berbicara. Wah, ini kayaknya cocok buat saya mau ini firman, ya kan, mulai hidup ya, jadi pewahyuan secara pribadi ya. Bila tidak ada, bila firman itu belum jadi pewahyuan, menjadi liarlah rakyat. Kalau di sini dibilangnya rakyat, itu kita.
Termasuk kita jadi liar, kita jadi orang tuh nggak terarah, saudara. Ntar apa aja yang ditawarin orang ngikut. Ntar kita jadi campur aduk itu. Yang penting, kurang penting, nggak penting, semuanya. Waktu kita satu hari itu nggak terarah. Ya kan, bergaul sama orang, ngobrol yang ngalor ngidul, nggak ada gunanya, kurang terarah. Ntar begini, begitu. Ya kan, posting-posting di FB yang nggak ada tujuan yang jelas. Kita kesana kemari, tapi nggak ada yang jelas. Kenapa? Karena nggak ada visi yang jelas. Tenang aja, kalau sudah mau posting silahkan. Ya kan, saya nggak, jangan, Ibu Monica bilang, saya nggak bilang begitu. Saya cuma bilang sayang kalau kita, hidup kita tuh cuma ikut-ikutan orang aja. Facebook, saya juga pakai Facebook kok. Saya juga kasih foto-foto orang-orang sharing. Saya mau orang tahu kebaikan Tuhan. Tapi kita nih masih ada kesempatan. Saudara bisa mengalami hal-hal yang dahsyat, saudara. Jangan lewatkan. Allah mau melakukan yang jauh lebih berlimpah daripada kita pikirkan dan doakan. Ini waktunya saudara terima lebih dari Dia. Ini yang nolong saudara. Makanya kalau tidak ada visi, jadi liar. Kita nggak akan ada pengendalian diri. Kita gampang kepengen. Terlalu banyak kepengen. Alkitab bilang kalau hati kita terlalu banyak kepengen, nanti mencekik firman. Karena kemudian mata kita lebih memimpin kita, mata jasmani. Oh si Anu nih begini. Oh si Anu ntar dia gini. Ntar si Anu. Kita jadinya terus, waduh saya mau. Nah udah kena deh gitu. Kenapa? Karena dalam diri kita nggak ada sesuatu yang nolong kita, yang mengarahkan kita. Jadi kita gampang kayak orang naik mobil, nggak ada tujuannya yang jelas. Ntar mampir di sini, mampir, ya nggak kemana-mana lah. Nggak sampai di tujuan karena tujuannya nggak jelas. Kalau saudara ada orang naik mobil, saudara tanya di stop polisi, Pak mau kemana? Nggak tahu, yang penting saya nyetir. Aneh kan? Tapi beberapa orang hidupnya seperti itu. Nggak jelas dan nggak cari tahu. Yang penting ikut aja, ngikut mobil yang di depan. Makanya kita nggak bisa. Nggak usah banding-bandingin saudara sama yang lain. Kalau kita dengar kesaksian, jangan suka membanding-bandingkan dirimu. Alkitab bilang kalau begitu kita nggak bijaksana. Tidak perlu. Setiap dari kita berharga di mata Bapa kita. Allah kita nggak suka banding-bandingkan. Mungkin orang tua kita begitu ya. Orang tua yang nggak bijaksana tuh suka sekali banding-bandingkan. Alkitab bilang nggak bijaksana loh. Allah menghargai saudara. Saudara pribadi saudara. Saudara unik. Jadi dirimu di dalam Tuhan. Amin. Dan ingat kalau saudara lebih lagi tahu jati dirimu, saudara nggak gampang rasa minder atau sombong. Akan ada keteguhan. Saudara tahu nilai dirimu. Saudara tidak dibeli dengan emas dan perak. Kalau orang nggak mengerti, selalu ngejarnya emas dan perak karena tidak tahu nilai dirinya. Amin, saudara. Kita boleh pakai baju yang bagus, tapi baju ini bukan nilai saya, bukan baju saudara, bukan nilai saudara loh. Kenapa harus selalu yang bermerek? Sepertinya kalau enggak kayak terus jadi minder. Nah, mau pakai bermerek nggak ada masalah. Tapi itu bukan nilai diri kita loh. Amin, kita lebih dari itu, yang bikin mahal itu diri kita. Amin, sama aja. Berlian biarpun mungkin cuma dibungkus tisu, tapi kalau berlian ya tetap berliannya mahal. Saudara juga gitu. Saya nggak bilang nggak boleh. Nah kalau orang dengar baik-baik silahkan. Tapi kalau itu jadi jati diri, terus kita minder kalau belum punya ini, terus kita loh. Berarti saudara belum tahu nilai dirimu. Betapa berharganya saudara di mata Bapa. Harga yang Dia sudah bayar untuk beli saudara. Penderitaan yang begitu hebat yang Tuhan Yesus sudah lalui, dipermalukan, dilecehkan, ditabokin, diludahin, saudara. Berapa orang ludahin Dia, saudara, digaplokin, saudara. Dia nggak bisa balas, saudara? Dia nggak salah loh, salahnya saudara. Begitu Dia alamin buat saudara loh, supaya saudara nggak usah lagi, kita nggak usah hidup menanggung malu seperti kita belum dihargain. Kita nih dihargain, amin, saudara. Kita nggak usah ngejar kini itu seperti sesuatu yang kita belum. Itu adalah tipu daya iblis, tipu daya kekayaan. Nggak usah begitu. Amin. Kalau saudara suka baju bagus, aduh karena itu bagus, itu memang pribadi saya. Silahkan. Tapi kalau lagi nggak biasa-biasa juga kita nggak usah minder kan. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Sebentar saya minum dulu. Saya tidak marah ya. Saya di sini bantu saudara untuk lebih merdeka. Malahan
nanti aman. Saudara mau pakai yang bermerek, mau puluhan juta, saudara biasa-biasa aja. Jadi saksi. Ini karena Yesus, kalau enggak ada artinya. Amin, saudara. Asik. Jadi yang kedua ialah saudara perlu lakukan apa yang saudara bisa lakukan ya. Kalau perlu ada ayat-ayat saudara tempel di samping tempat tidur, saudara taruh di dompet, saudara renungkan lagi siang dan malam. Ingat waktu mama saya rumahnya mau digusur, cuma mau dikasih uang sedikit, saya bilang mami bacain ya dari Maliaki siang dan malam, karena dia kasih perpuluhan kan. Udah gitu mami mau, terus dia ada permintaan, rumahnya mau beginilah mau begitu, padahal mau diganti uangnya sedikit sekali. Tapi saya suruh dia, Tuhan janji ngomong lepaskan siang dan malam, Tuhan akan bantu mami dapat rumah yang mami mau. Benar saudara. Ada ujian, ada tekanan. Tuhan kasih mimpi ke saya nolong dia, akhirnya semua jadi. Singkat kata jadi, dia dapat rumah yang dia mau. Itu ajaib, gue seneng, dia bersaksi kemana-mana. Amin saudara. Kenapa? Karena firmannya cukup. Kita bukan oke lah 100 firman makin banyak, tapi kalau nggak ada yang nempel di jiwa kita, nanti kita nggak terarah ya. Makanya harus ada tujuan, visi yang pasti. Kalau tidak akan ada pengendalian diri. Terus without vision people perish, itu begini, kita jadi lemah. Ya kan, kenapa banyak pria kalau udah pensiun sakit-sakitan saudara? Karena sebelum pensiun kan dia ada tujuan. Saya kerja, saya gini. Wow, gini. Nanti kalau udah pensiun, nggak ada lagi visi. Apalagi kalau orang itu tidak mengerti prinsip firman ini. Sehingga apa? Makin lama dia makin lemah, sakit-sakitan saudara. Jadi rewel. Karena orang harus hidup harus ada visi. Nggak ada tuh di Alkitab orang cuman pensiun nggak ngapa-ngapain. Nggak ada saudara. Kita semua harus ada visi. Kalau nggak jadi lemah. Roh kita nggak bisa lemah ya. Jiwa kita, tubuhnya juga gitu nanti. Ya kan? Jadi banyak mengalami hal yang nggak perlu karena tidak ada visi, tidak ada firman yang hidup di dalam diri kita yang jelas. Ya kan? Jadi lakukan ya kan bagian kita, work toward that dream. Ya kan? Melakukan giat. Kita giat sungguh-sungguh. Enggak, Tuhan fisik gini, aku mau kerinduanku. Itu kan banyak hal ya. Kayak saya udah sering ngomong, rumah yang indah-indah, yang disediakan. Kenapa? Karena rumah itu salah satu yang penting. Ya kan, kalau kita tinggal di lingkungan yang nggak tenang, terus gimana kan nggak enak. Gimana kita mau berfungsi kalau kita nggak tenang, kita cuma numpang orang, kita tempatnya sumpek. Allah mau kita punya tempat yang tenang. Alkitab bilang di rumah yang indah-indah. Itu pakai kata indah loh. Kita nggak usah kejar, tapi kita bisa rawat itu benih. Terima kasih Bapak, saya tinggal di tempat yang tenang. Dia juga bilang umatku akan tinggal di tempat yang tenang. Saya akan ulang lagi ya, saya udah sering ngomong. Karena rumah itu penting, makanya Tuhan kasih. Dia juga rumahnya dahsyat, Bapak kita rumahnya super dahsyat. Kita perlu hidup tenang. Allah mau kita hidup tenang. Kita nggak bisa berfungsi full kalau kita nggak tenang loh. Amin. Allah mau kita nggak usah mengalami bencana. Makanya kita harus percaya. Ada waktu itu saya pengen pindah ke satu tempat, tapi saya tahu di negara bagian itu suka ada angin ribut ya. Aduh, saya bilang bagus tapi gimana ya. Tapi itu Tuhan kasih saya ayat, rumah orang benar akan terus berdiri. Jadi oke, berarti kalau saya pindah ke situ saya akan oke. Amin. Saya pegang aja firmannya ya. Jadi oke, jadi lakukan apapun yang saudara bisa dari posisi saudara saat ini. Ya kan? Sama seperti Yusuf, dia melakukan yang terbaik sebagai budak. Kalau lakukan, dia nggak lakukan karena harus daripada diomelin. Enggak, dia lakukan yang terbaik. Sehingga urapan itu, kemurahan Tuhan terus bekerja. Sampai Potifar juga bisa tahu Potifar itu bukan orang rohani. Dia nggak, lihat Yusuf berdoa, melihat Yusuf menyebut. Dia nggak peduli. Dia tahu Allah menyertai Yusuf loh. Dari apa? Dari hasilnya. Amin. Makanya kita juga gitu. Kalau kita mau giat, kita sekarang nggak usah, saya lemas karena belum kelihatan, saya masih nggak ada semangat karena saya masih susah. Ini bukan saatnya. Ada hal-hal yang kita bisa kerjakan kok sekarang. Saat ini, hari ini, kita bisa giat, kita bisa jadi berkat.
Dimanapun kita berada, Tuhan, jadikan aku berkat. Amin. Kalau saudara seorang penabur, bukan hanya uang saja ya, seorang penabur, hidupmu, talentamu, waktumu, saudara mau rela jadi penabur, bergaul sama Yesus adalah penabur, karena dia menaburnya dahsyat ya. Dia habis-habisan dia menabur. Makanya dia dapat yang, wow, nama di atas segala nama. Amin. Allah kita dahsyat. Penabur terutama tuh Bapak kita. Dia kasih Yesus loh ke kita. Kalau kita mau bergaul sama dia, kita jadi penabur. Tuhan di sini oke. Apa rencana buat saya di sini? Jadikan aku berkat. Harusnya gimana? Ya kan, dan bergantung sama dia. Nggak usah paksakan diri saudara ya, karena kita nggak bisa beri apa yang kita nggak punya. Kita hanya bisa lakukan dengan iman. Iman bekerja oleh kasih. Kalau saudara punya sikap begitu, iman saudara akan terus-menerus aktif. Karena iman bekerja oleh kasih. Iman bekerja oleh kasih. Itu juga waktu saya pisah sama keluarga saya waktu COVID. Oke Tuhan, gimana supaya saya nolong si Anu, supaya saya nolong teman saya. Jadi Tuhan pimpin saya, tapi saya malah diberkatin. Amin, saudara. Waktu saya sediakan diri saya, ya kan, nggak khawatir akan hidup saya walaupun pisah dengan keluarga dan ini dan itu. Tapi saya tahu Tuhan mengasihi saya. Dia udah kasih ayatnya, firman-Nya ngomong. Dia bawa ke saya ke tanah yang baik, tidak kurang suatu apapun. Ulangan 8. Ya kan, wah makan gak berhikmat. Ya tempat yang indah. Saya gak usah khawatir. Oke sekarang saya gitu supaya nolong si Anu. Wah malah saya yang diberkati. Tuhan mau kita juga gitu. Jangan khawatir akan hidupmu. Jadi berkat. Ya kan, kalau kita punya sikap gitu, kita kemana-mana, kita jadi orang yang happy. Karena kalau kita sifatnya kita khawatir, kita nggak percaya kasih Tuhan, kita lebih mentingin saya dapat apa ya, saya ke pelayanan ini dapat apa ya, saya ke gereja ini dapat apa ya. Nanti seperti nggak pernah puas, saudara, selalu cari-cari kekurangan. Tapi kalau sikap kita beda, aduh gimana supaya aku jadi berkat, aku mau nolong saudaraku nih yang di gereja nih, gimana supaya ini bisa lebih baik, ya kan. Nanti itu iman tuh bekerja oleh kasih. Dengan sendirinya saudara akan lebih gampang percaya loh saudara. Makin kita jadi rela orang yang mau jadi berkat. Percaya ya, setelah kita bergaul sama dia, kita rela menyediakan diri kita, mata kita jangan kita ke Yesus dan kita mau jadi berkat bilang baik. Itu gak susah terima dari Tuhan saudara. Lebih gampang. Amin. Tapi kalau enggak, nanti masuk pelayanan ngeluh. Ke gereja, begini. Ntar ini, saya nggak suka sama si Anu. Ntar begini, nanti belum menikah nggak happy. Ntar udah menikah nggak happy lagi. Nggak pernah happy terus. Karena sikap kita kadang-kadang harus dirubah. Amin. Jangan marah sama saya ya. Nggak apa-apa, kita bisa rubah sikap, saudara. Sikap sama Tuhan, sikap memberi. Tapi kalau sama orang, lebih baik memberi daripada menerima. Kadang-kadang orang nggak ngerti, terbalik. Sama Tuhan maunya memberi. Lah mana bisa. Kita nggak bisa, kita cuma bisa terima, kita kan pokok. Jangan mau coba-coba beri dari diri kita, nggak perlu. Itu perjanjian lama, perjanjian baru sekarang terima. Setelah itu kita ke saudara kita, ya kan, kepada saudara seiman, kepada orang, kepada dunia, memberi lebih baik daripada menerima. Karena kalau kita terus-menerus menabur, kita akan menuai. Amin ya, yang baik. Oke. Haleluya. Thank you Lord. Jadi ini yang ketiga, ini mengenai berpikir ya. Tadi saya udah bilang pentingnya untuk berpikir. Saya bacakan ayat ini dari Ibrani 6. Saya pernah mengajar hal ini. Makanya saudara perlu dengar lagi loh. Ada pengajaran gak cukup cuma sekali, saudara. Saya pribadi dengar ada yang sampai berpuluh kali. Kenapa? Karena saya mau itu masuk ke dalam diri kita, dalam diri saya ya. Nah ini saya bacakan ini dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan waktu kita, Alkitab mengatakan di dalam firman-Nya, di dalam janji firman-Nya itu ada pengharapan. Ya kan? Firman itu kan benih, bisa bertumbuh. Di dalam firman-Nya itu ada janji. Ya kan, kalau misalnya mengenai pasangan hidup saudara, atau saudara bisnisnya, keuangan saudara meningkat, ada perubahan, restorasi dalam rumah tangga, itu kan ada pengharapan kan, supaya keadaan sekarang berubah. Nah, pengharapan itu di dalam janji firman-Nya itu ditopang oleh dua hal, saudara.
Sebetulnya bukan hanya oleh janji oleh Tuhan saja, tapi juga oleh sumpah. Dia tuh sumpah. Bayangin, Allah itu begitu baiknya, begitu sangat inginnya kita mengalami, sangat inginnya kita menerima lebih daripada kita kadang-kadang. Bukannya kadang-kadang, selalu. Dia sangat ingin saudara menerima sampai dia sumpah. Allah itu gak usah sumpah. Kalau dia ngomong cukup sebetulnya. Tapi kenapa dia harus sumpah? Dia sumpah untuk saudara, untuk meyakinkan saudara, bukan untuk dirinya dia. Allah tuh gak bisa bohong. Kalau dia udah ngomong sesuatu, ya udah selesai. Kalau orang itu sampai gak ngalamin, itu masalahnya bukan di Tuhan. Amin, karena firman itu, kalau dia ngomong, itu sudah ada di alam roh loh. Kita gak bisa batalin, saudara. Iblis juga gak bisa batalin. Kita itu hanya bisa, kita nggak terima, kita terima atau kita tolak. Makanya keselamatan ini sekarang semua orang berhak diselamatkan, tapi nggak setiap orang mau. Dan Tuhan nggak mau paksa, nggak bisa paksa. Kalau nggak mau ya dia nggak bisa paksa. Tapi keselamatan itu ada, makanya namanya akan dihapus karena sebetulnya di alam roh udah ada. Sayang kan? Jadi Allah itu sumpah. Jadi apa yang saudara percaya sekarang yang ada di firman-Nya loh ya, yang sesuai firman-Nya itu ditopang oleh dua hal, ya kan? Nah, jadi pengharapan itu yang ada di firman-Nya itu, tunggu sebelum kita ke situ ya, itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa penting untuk saudara duduk, diam, renungkan, perbarui pikiran saudara, lihat diri saudara dengan janji firman-Nya, dengan visi, janji itu yang Tuhan beri, minta dia tuntun, saudara pikir, saudara renungkan, saudara lihat diri saudara, itu penting, supaya itu pengharapan itu lebih dalam, bukan hanya logos, tapi jadi rema, supaya jiwa saudara tuh bisa dipegang oleh sauh. Karena janji itu ya, dimana keadaan bisa berubah, seperti Yusuf ya, dari luar cuman keluarganya nggak tahu dia di mana. Terus juga seperti dia nggak ada satu orang pun yang bisa nolong dia, cuma budak, semuanya itu kayak mustahil. Amin, saudara. Tapi visi itu ya kan hidup dalam dia. Firman Tuhan, janji, ada pengharapan itu bahwa saudara bisa. Kita bisa mengalami restorasi, pemulihan, peningkatan, apapun bisa. Karena Tuhan juga janji di Kisah Para Rasul, sebelum dia datang lagi, restorasi segala sesuatu. Kita nggak usah sama terus. Kita jangan toleransi. Kita pasrah sama Tuhan, bukan sama keadaan. Jadi di sini dikatakan, pengharapan itu. Saudara berharap apa? Kalau pengharapan saudara belum jelas, berarti firman-Nya belum benar-benar masuk dalam, cukup dalam. Saudara masih dangkal. Makanya gampang terombang ambing, gampang khawatir, kena lagi, sudah pernah ngalamin, nanti kena lagi. Kenapa? Karena kurang dalam. Izinkan duduk diam, renungkan, matikan HP, matikan TV, renungkan, lihat dirimu, minta tolong Roh Kudus. Karena di sini katakan pengharapan itu adalah sauh dan yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilaburkan sampai ke belakang tabir. Maksudnya apa? Karena firman Tuhan itu kan pedang roh, memisahkan jiwa kan dan roh kita. Dan itu janji itu seperti sauh. Jadi kapal itu kalau nggak ada sauhnya, saudara, bisa nggak nyampe di tujuan. Sama juga gitu, saudara. Wah, di awal tahun, Tuhan udah janji gini gitu. Tapi kalau nggak pakai waktu untuk menjadi sebagai sauh di jiwa saudara, jiwa saudara nanti bisa terbawa arus, hanyut. Ada tawaran dari orang, entar begini, entar begitu, saudara mulai kompromi, atau gimana, saudara nggak peka. Kenapa? Karena itu tidak ada sauh, saudara. Jiwa saudara tuh kena terombang ambing. Kapal selalu ada sauhnya, ya. Nggak ada kapal nggak ada sauhnya, saudara. Apalagi kalau melewat laut yang besar. Karena akan ada ombak, akan ada angin. Kalau dia mau sampai di tujuan, sauhnya itu harus siap. Kalau udah ada ini harus dilempar. Karena kalau dia mau ke sana, terus angin ke sini, dia harus lempar supaya sauhnya itu jaga, jangan sampai kena. Ingat, kita nggak hidup selamanya di dunia ini loh, di bumi ini. Kita terbatas. Makanya waktu itu berharga, kita jangan buang-buang. Kalau kita nggak terarah, kita nggak fokus, kita buang-buang waktu, buang-buang umur hidup kita loh. Sayang nanti. Saudara bisa pastikan nggak? Saudara, saya sekarang dalam kehendak Tuhan, saya ada damai, Tuhan lagi berkarya. Atau saudara nggak jelas? Masih belum. Saudara bisa perjelas. Jadi kenapa? Nah, dengar sebentar ya, saudara.
di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Apa hubungannya? Karena Allah Bapa membela saudara karena Yesus. Jaminan saudara tidak dipermalukan karena Yesus sudah menerobos buat saudara. Kerinduan hati saudara, peningkatan, pemulihan, perkawinan juga, semua itu ada janjinya ya. Mengenai mau keturunan, mau apa juga saya nggak tahu. Masing-masing kita berbeda ya. Tujuan rencana Tuhan dalam hidup kita, panggilan kita kan beda-beda. Jangan suka banding-bandingin. Itu semua sudah ada di dalam janji firman-Nya. Di dalam firman-Nya, Tuhan sudah siapkan, Roh Kudus siap. Tergantung saudara saya mau prioritaskan apa tidak, mau fokus apa enggak. Atau kita tunda-tunda, nanti. Saya ada target nih, nanti. Ya, nanti terbawa arus, mau balik lagi, repot lagi saudara. Jadi kenapa dikatakan Yesus disebut? Karena Yesus, makanya tadi saya bilang jangan apa-apa mau ngimanin langsung. Teguhkan hatimu lagi dan lagi. Saya ini udah diampuni karena Yesus. Saya diterima Allah Bapa karena Yesus. Jadi waktu kita lagi kurang oke, kita terus teguhkan diri kita. Setiap hari saudara, percaya lagi. Saya karena Yesus. Yesus itu kebenaran saya. Saya dikuduskan karena Yesus. Karena darah Yesus saya sudah dikuduskan. Lihat ayat-ayatnya. 1-2 ayat itu oke. Tapi kita harus terus teguhkan hati kita. Sehingga kita bisa gampang menerima. Karena Yesus sudah menerobos. Makanya dia bilang pakai kuknya aku. Kerinduan apa yang dalam hati saudara, Tuhan taruh itu. Yang dari Tuhan ya. Yang bukan hawa nafsu duniawi, itu Tuhan yang taruh. Amin saudara. Thank you Jesus. Jadi dikatakan saudara baca sendiri aja di apa nih, di sebentar ya, Ibrani pasal 6 tadi kan. Saya nggak usah singgung, saya rasa udah banyak ayat nih, waktunya udah hampir 1 jam. Saya nggak mau lebih dari itu. Saya berusaha, tapi ini penting sekali. Saya percaya saudara, saya akan berdoa ya. Ya, nanti saudara lihat sendiri ayatnya. Ya kan, ingat kita jangan duduk dengar nasihat orang fasik. Di media banyak sekali filosofi, nasihat orang fasik, pengetahuan baik dan benar. Orang-orang yang belum kenal lahir baru, firman Tuhan mengatakan mereka tuh dibutakan loh. Dibutakan nih, saya bacakan nih sebentar nih. Sebentar saudara ya, saya harus tenang, nggak boleh buru-buru. 2 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jangan duduk, dengar, bergaul, ya kan, apalagi tukar pikiran sama orang-orang yang belum, ya kan, lahir baru. Ingat, ilah dunia membutakan mata mereka. Berdoa buat mereka. Mereka perlu melihat kebenaran. Saudara sudah dibukakan. Ya kan? Firman Tuhan adalah cukup. Amin saudara. Alkitab mengatakan kalau saudara kekurangan hikmat, saudara bisa minta. Yesus hikmat saudara. Itu 1 Korintus 1:30. Tapi kalau saudara secara spesifik, Tuhan, saya nggak tahu gimana ini bisnis, saya nggak suka, tapi saya belum lihat bisnis yang lain. Beri aku hikmat. Pakai waktu. Berbahasa roh. Lihat ayat-ayatnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, engkau Efesus 2, kan saya udah banyak kasih ayat-ayat. Harus ada yang saudara catat supaya jiwa saudara. Saudara nggak lagi ntar dikasih tawaran, saudara terima lagi. Padahal saudara nggak suka, saudara nggak damai. Kenapa? Karena saudara belum melihat. Saudara harus percaya dulu. Ya kan? Percaya dulu, pakai waktu baru bisa ngelihat. Kalau saudara terbalik, nggak pernah bisa loh saudara. Iman itu percaya dulu. Teguhkan dirimu bahwa saudara dibenarkan karena Yesus. Dan ingat, dia sudah siapkan pekerjaan baik, kehidupan yang baik. Itu Efesus 2 ayat 10. Dia sudah siapkan. Kita nih buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dia sudah siapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Talenta saudara itu ada hubungannya dengan rencana Tuhan untuk saudara jadi berkat untuk yang lain, bukan hanya untuk saudara saja. Itu penting. Makanya saudara fokus, pakai waktu ya. Saya berdoa buat saudara. Bapak, dalam nama saya berdoa supaya siapapun yang terima ini, Bapak, saya minta roh hikmat dan wahyu, terangi mata hati kami supaya kami melihat, lebih ngerti, rela untuk menerima visi yang dari Engkau dan memprioritaskan apa yang utama dalam hidup kami. Untuk kami fokus, Bapak, dan memakai imajinasi kami untuk kami selaraskan, bukan yang sia-sia, yang buang waktu, supaya kami hidup bijaksana
Kami gak buang-buang waktu hidup kami untuk kami hidup terarah. Sehingga kami tahu kami ada damai, kami melangkah untuk maju lebih lagi dalam rencanamu. Kami mengalami visi, kerinduan hati, janji-janjimu, peningkatan itu, restorasi yang luar biasa. Itu dinyatakan lebih lagi bahwa tahun ini kami tidak sama lagi di dalam nama Yesus. Apakah itu perkawinan, apakah itu keluarga, atau apakah itu bisnis, pelayanan, ada signifikan, ada perubahan yang nyata lebih lagi. Dan kami tahu Engkau ada lagi, sudah siapkan yang lebih. Dan kami percaya, kami mau itu lebih lagi dinyatakan dalam nama Yesus. Juga kesehatan keuangan lebih lagi ada perubahan nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman-Mu sudah mengatakan bahwa kami keluar syarat dengan emas dan perak, bahwa kami ditentukan jadi kepala dan bukan ekor. Kami ini sudah dimerdekakan, kami bukan lagi hamba uang, kami tidak hidup dari mamon, dari berhala. Kami gak usah hidup mengejar uang, karena seharusnya uang yang datang mengejar kami, semuanya ditambahkan kepada kami, bukan dengan kekuatan kami, dengan kami terus memprioritaskan kerajaan-Mu, Yesus Kristus sebagai kebenaran kami. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kami percaya semuanya akan ditambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk kerinduan hati bagi yang belum punya pasangan hidup. Terima kasih, persiapkan, bukan hanya soal menikah saja, tapi juga bersiap-siap sebagai pasangan hidup, menjadi berkat, jadi berkat untuk pasangan hidup masing-masing, mempunyai karakter ilahimu, buah-buah roh semakin ada, sehingga perkawinan itu bisa terpelihara. Ada restorasi bagi yang menikah, ada restorasi, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga saya berdoa untuk kami semua, berakar, dikuatkan manusia batiniah kami oleh Roh-Mu Aba, untuk kami berakar dan berdasar dalam kasih, sehingga kami, haleluya, bersama-sama dengan orang kudus dapat mengalami, memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu, dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan, agar kami dipenuhi dengan segala kepenuhan-Mu. Karena Engkau mau melakukan, firman mengatakan, bagi Engkau yang mau melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami pikirkan dan doakan. Bagi-Mu kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kerinduan hati kami untuk mengalami Engkau lebih lagi, mengalami kasih-Mu lebih lagi digenapin. Kami tidak sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan saya mau kutuk segala roh-roh yang mau menekan saudara, yang mau menghakimi, membuat yang iblis pakai untuk mengalihkan saudara. Saya ikat kuasa itu dalam nama. Saya katakan segala senjata yang ditempal maut saudara, rencana Tuhan yang terbaik bagi saudara tidak akan berhasil. Yang terbaik jadi atas saudara dan keluarga saudara, setiap aspek hidup saudara, dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu. God bless.